Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Medika Natura Sore, masih bersama dengan narasumber saya sore hari ini, Bapak Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu dan juga Ibu Nur selaku mantan pasien beliau yang pada saat itu keluhannya adalah sakit kepala yang berlebihan dan juga ada sakit pinggang. Nah Pak Ustadz Sony melihat dari kasus Ibu Nur itu tadi, sebenarnya yang paling berlebihan seperti juga halnya dengan Bapak Makmun, salah satu penelpon kita tadi, itu semuanya berpusat di kepala ya Pak ya sakitnya? Iya, jadi itulah makanya kita terapi kolbu selama ini pada saat pasien datang, apapun jenis penyakitnya, pertama yang kita kendorkan itu kepala. Kepala. Setelah kepala kendor baru kita benahi organ lagi. Ya, sama kayak Ibu Nur tempo hari juga begitu. Yeah. Karena sakit sekali beliau di sini, jadi energi langsung kita pusatkan di sini. Ya sekali lagi bahwa kita kan nggak bisa apa-apa, yang bisa menyembuhkan kan Allah ya. Kita manusianya bisa bermohon. Karena begini, Mbak Popi, menurut pengetahuan saya, para pemirsa, bahwa ternyata ada 3 yang menyebabkan kita jatuh sakit. Yaitu yang pertama, kita sakit karena kita sedang dicoba. Yang kedua, kita sakit karena kita sedang diazab. Dan yang ketiga, kita sakit karena memang kita sedang dekat dengan ajal. Nah, ketiga-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Nah, Allah hanya mau merubah kalau kita mau berdoa. Nah, disinilah terapi kolbu meletakkan posisinya. Memperkuat bagaimana caranya berdoa yang cepat diijabah. Sebab di dalam kitab suci dikatakan bahwa doa itu senjatanya orang beriman. Artinya apa? Sebenarnya yang namanya senjata itu kan bisa setiap saat digunakan, bisa setiap saat dipakai. Tidak perlu harus, katakanlah kalau mau berdoa supaya cepat dijabah, harus kita menyiapkan dulu ritual ini, harus menggunakan ayat-ayat ini, tertentu, harus menggunakan momen tertentu, jam-jam khusus, harus menggunakan ini dibaca berapa ribu kali, tidak ya. Kalau seperti itu namanya bukan senjata. Ya namanya senjata itu mau menghadap ke mana saja, kapan saja mau dipakai, dar-dor seperti itu. Nah, kuncinya ternyata ada di mana? Ternyata Allah sendiri sudah bilang, kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Artinya apa? Si manusia itu akan cepat berkomunikasi dengan Allah tanpa harus menggunakan ritual, tanpa harus menggunakan birokrasi. Jadi sangat cepat, jadi tidak harus menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Cukup dengan bahasa hati aja. Allah sangat maha mendengar dan sangat maha pengasih, maha penyayang. Oke, baik, nanti kita akan tanyakan kepada Pak Ustadz, pemirsa, bagaimanakah sebenarnya doa yang paling bisa cepat diijabah oleh Allah ya Pak Ustadz ya. Kita sudah ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Bapak Saiful, Bogor. Bapak Saiful di Bogor, silakan Pak, keluhannya seperti apa, pertanyaannya sore hari ini? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Keluhannya sama tadi kayak di kepala juga Pak Ustadz. Iya. Cuman di muka itu kayak ada angin Pak Ustadz. Iya. Kayak ada angin di muka, di raut muka saya itu kepala saya kayak ditusuk-tusuk gitu. Iya. Sudah berapa lama Pak keluhannya Pak? Udah ada sekitar 6 bulan. 6 bulan terakhir ya? Iya. Kemudian sudah cek ke dokter? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa ya? Baik, selain keluhan sakit kepala ada lagi yang dirasakan Pak? Terus kalau di bawah zikiran tuh kayak diremas. Bagaimana Bapak? Mohon maaf. Kalau misal kita zikiran atau gimana itu kayak diremas kepala saya. Kayak diremas kepalanya pada saat melakukan ibadah zikir ya? Oke, baik. Pak Ustadz sudah cukup penjelasannya? Sudah. Baik, terima kasih Bapak Saiful. Kita akan langsung jawab ya Pak ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Iya, seperti kayak Pak Saiful ya. Jadi tadi saya coba lakukan deteksi, memang di daerah kepala sangat tegang sekali. Ketegangan di daerah kepala ini bisa berefek macam-macam ya. Ada seperti kayak ada angin ya, ada seperti kayak ada jalan-jalan gitu ya. Nah nanti biasanya kalau kita datang, mohon maaf ya, kita datang misalkan ke tempat-tempat yang katakanlah dukun-dukun gitu, wah ini ketempel nih, padahal tidak ya. Ini urusannya cuma ketegangan di kepala, ada penyempitan sehingga kita akan terasa seperti ada angin, seperti ada ini jalan. Nah ini kalau misalkan diterapi, dikendorin ya hilang. Sama persis seperti yang dialami oleh Ibu Nur ya, juga, dan juga ya, para pasien kita kan banyak sekali. Benar. Bahkan ketegangan seperti ini juga bisa berefek kepada psikis Bapak. Jadi kalau mungkin ada para pemirsa yang saat ini mungkin suka timbul tiba-tiba rasa cemas, takut. Jadi seperti paranoid yang berlebihan. Tadinya berani, sekarang jadi nggak berani, ngapa-ngapain nggak berani. Bahkan ditinggal sebentar aja nggak berani. Maunya kalau keluar harus ada orang terdekat yang dampingi. Nah itu akibat apa? Akibat overload di daerah kepala. Ya, overload di daerah kepala sehingga
energi di dada tengah ini dia mengeras. Nah, akibat mengeras mental kita jadi ciut. Nah, biasanya kalau datang kita kedorin dulu yang di sini di kepala sini, kita kedorin baru dihajar nih dengan energi di dada tengah. Diturunkan di dada tengah, ya insya Allah sembuh gitu ya. Baik. Nah, jadi ya kita kembali lagi secara logika lah ya. Saya pikir begitu. Baik Pak Ustadz. Nah, seperti pertanyaan saya tadi, sebenarnya ada nggak sih doa yang paling cepat diijabah oleh Allah SWT? Iya. Jadi para pemirsa Jak TV yang dimuliakan Allah, jadi kalau pengen tahu rahasianya doa yang cepat diijabah, ini saya bersumpah demi Allah, saya tidak menggunakan ayat apapun, ya. Saya tidak menggunakan surat apapun. Saya hanya minta dalam hati kepada Allah, ya Allah tolong berikan kesembuhan kepada pasienku ini. Nah, intinya sebenarnya bukan kita harus menggunakan bahasa apa pada jam tertentu, bagaimana harus menghadap kemana, tidak. Kalau para pemirsa mungkin datang ke tempat praktek saya, di sana tidak terdengar sama sekali ayat-ayat Al-Quran. Karena tidak boleh kita menjual ayat Al-Quran, satu. Tidak boleh kita menduakan Allah dengan ayat Al-Quran, ya. Jadi di sana tidak ada terdengar bacaan-bacaan Al-Quran atau ada tulisan-tulisan Arab, tidak ada. Ya, betul-betul dari hati, kita bicara hati. Nah, hati yang bagaimana? Itu tadi yang saya jelaskan. Hati yang dilatih akibat penjiwaan sholat yang khusyuk. Maka itu para pemirsa, cuma ada dua pilihan. Kalau kita tidak bisa menurunkan ego atau membersihkan hati kita, maka jawabannya adalah apa? Ego kita mengeras. Kalau ego kita mengeras, pikiran kita tegang. Kalau pikiran tegang, kita siap-siap berhadap dengan penyakit. Maka tidak ada pilihan lain. Turunkan. Perangi kotoran hati. Karena dengan memerangi kotoran hati, hati kita menjadi gampang lembut. Kalau hati kita lembut, insya Allah ketegangan akan kendor. Baik, nah, akibatnya daya tahan tubuh kita pun akan menjadi kuat. Oh, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Oke, nanti kita belum dijawab juga. Sebenarnya doa yang paling cepat diijabahkan oleh Allah seperti apa nanti ya Pak Ustadz ya. Disimpan dulu di segmen selanjutnya. Bagi Anda yang juga penasaran dan ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz Sony Sutrisna, Anda bisa tetap menghubungi line interaktif kami, masih tetap sama, nomor teleponnya di 021 515 5111. Kami segera kembali. Jaksa Agung ini tentukan oleh Presiden dengan hak prerogatif. Jangan yang menyatakan saya tersangka itu orang yang gak jelas statusnya. Saya akan melakukan sesuatu yang konkret buat rakyat, buat masyarakat. Bahwa setiap pengusaha berjuang menciptakan lapangan kerja. Karena kita bukan partai oposisi, harus hati-hati dalam bersikap. Hukum yang kita tegakkan. Terima kasih pemirsa bagi Anda yang masih setia bergabung bersama kami. Sebelum kami lanjutkan kembali perbincangan kami sore hari ini, saya akan terlebih dahulu memberikan untuk alamat praktek dari Klinik Terapi Kolbu. Anda bisa datang di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021 858 2029 atau 021 850 0413 dan 021 705 80381. Sepertinya sudah ada penelpon ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Adi di Depok. Mbak. Dengan Bapak Adi di Depok. Iya. Silahkan Bapak, Terima pertanyaannya kasih. langsung kepada Ustadz Sony. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Adi. Ya, ini saya punya keluhan ini Ya. di daerah perut. Ya. Sudah dari awal 2009, 3 bulan yang lalu itu sudah endoskopi, tapi hasilnya normal. Tapi kok kelihatan masih ada rasa sakit di daerah ini, perut ini. Oke. Ya, kemudian? Iya, itu aja mungkin pertanyaan. Oke, baik. Sudah cukup ya Pak ya? Sudah cukup. Kita akan langsung bahas ya. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Adi. Ya, jadi apa yang dialami Pak Adi, ya ini kurang lebih hampir sama dengan yang tadi. Ya, jadi ketegangan di daerah kepala itu yang harus dikendorkan dulu.
Jadi permasalahannya ada di sini Pak Adi ya. Nah karena akibat permasalahan di sini, akibatnya di daerah sini juga nggak enak ya. Nah ini nggak enak kenapa? Karena asam lambungnya bereaksi. Asam lambung ini kenapa bereaksi? Karena dipicu oleh energi di daerah sini juga, di rusuk bagian kanan. Ini juga ada energi yang kurang enak akibat daripada yang di sini. Jadi kalau misalkan ini di endoskopi, dikasih obat mah, dikasih nggak sembuh-sembuh, permasalahannya bukan di sini. Ini yang harus dikendorkan. Ya, jadi ini yang akan diturunkan, jadi energi ditransfer itu di sini. Jadi sama kayak Bu Nur tadi. Sama dengan Bu Nur. Nah, diturunkan dulu ya di sini, nah baru kita bicara ini sama ini ya. Jadi saya pikir itu. Dan untuk sementara gorengan sama bumbu-bumbu kacang sebaiknya jangan dikonsumsi ya. Kalau memang sempat dan tidak terlalu jauh tempatnya, silakan datang ke tempat praktek kita. Baik, jadi bisa dikatakan sebenarnya pusat dari segala sumber penyakit adalah di kepala ya Pak Ustadz ya. Kemudian turun di bagian perut seperti itu. Walaupun sudah mengkonsumsi berbagai macam obat atau sudah ada tindakan seperti Bapak tadi ada endoskopi, jadi bisa dikatakan adalah percuma kalau seandainya kepala tidak ditangani dengan lebih lanjut begitu ya Pak Ustadz. Jadi kayak kasus tadi yang saya katakan dada berdebar, itu si penderita merasa waduh jangan-jangan jantung saya kena nih. Di EKG nggak apa-apa jantungnya. Tapi dia merasa duduk. Wah ini jangan-jangan lever saya, jangan-jangan ini. Jadi jangan-jangan terus. Nah sebenarnya kenapa? Karena terjadi ketegangan di kepala. Nah itu yang kita kendorkan. Saya pikir itu. Oke, untuk Ibu Nur bagaimana Ibu? Setelah 2 kali terapi sudah ada perubahan dan 3 kali itu terapi antara dari terapi pertama hingga terapi ketiga ada persamaan atau perbedaannya di mana Ibu? Perbedaan lebih enak. Di sini udah enak kok ini kepala saya. Terus ini udah ketahuan sama kata Ustadz ini apa pinggang kiri saya kram. Karena memang sumbernya dari kepala juga ya Ibu ya? Iya. Oke, kemudian ada juga anjuran-anjuran dari Ustadz Sony sebenarnya untuk menjalankan amalan tertentu di rumah atau pantangan-pantangan untuk mengkonsumsi pola makan agak sedikit yang dikurangin. Ada nggak seperti itu Ibu? Ininya pantangan banyak ya. Yang terutama jamu nggak boleh. Terus yang apa kuning telur. Oh yang mengandung kolesterol yang tinggi ya Ibu ya? Ini saya banyak nggak boleh ini dulu. Dipantang seperti itu untuk dihindari terlebih dahulu juga ya Ibu ya. Nah untuk Pak Ustadz, apakah dengan kekuatan doa dari terapi kolbu, adanya pemahaman atau penjiwaan terhadap diri sendiri, lingkungan dan juga Allah, apakah bisa dikatakan sudah cukup untuk supaya kita bisa dikatakan sembuh atau sehat tanpa adanya ramuan herbal atau obat-obatan seperti itu Pak Ustadz? Iya, ini begini ya. Saya tidak anti herbal ya, saya tidak anti jamu ya. Cuman manusia itu sakit kan banyak faktor. Ya, kalau apoteker itu, mereka itu kan sekolah. Ya, dokter itu sekolah. Jadi sekolahnya itu gak gampang, lama itu sekolah belajar. Mereka memang khusus sekolah tuh belajar. Benar. Sehingga kalau dia mengeluarkan obat, mengeluarkan ini itu wajar. Nah ini yang jadi masalah ini kan nggak sekolah, nggak pernah belajar, ya kan? Tapi terjun ke dunia seperti itu ya Pak Ustadz? Dunia itu ngasih obat, ngasih jamu. Nah kebetulan si pasien tadi katakanlah misalkan ya, dia mungkin seperti kayak bapak tadi. Wah ini perut saya sakit nih, ya kan? Perut saya sakit nih. Wah ini berarti mah nih, hajar. Jeblek pakai jamu, ya gak sembuh. Akibatnya bahayanya pada saat dia sebenarnya ini lagi kram, lever lagi kram, nggak boleh kena jamu. Itu bisa kalau orang bilang LSRS gitu. Nah ini jadi bahaya. Kasih jamu ya makin aja begah nih perut, nggak karuan. Nah, itu dia. Jadi saya pikir kalau memang kita sakit ya datanglah ke medis ya, ke medis berobat di sana. Jangan karena kita dengar berita, oh ini ada dokter ini, dokter itu kan oknum. Ya tidak semua dokter itu brengsek, banyak dokter baik. Hanya karena 1-2 oknum dokter brengsek, jangan kita kemudian menjustifikasi seluruh dokter jelek itu. Ya itu nggak boleh karena itu nggak baik saya pikir. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan dari pembicaraan Ustadz Sony, pemirsa, bahwa jika Anda ingin mencari alternatif dari medis, alangkah lebih baiknya jika Anda memiliki sebuah pengetahuan atau wawasan dari si terapis itu. Apakah alternatifnya itu benar-benar bisa dikatakan benar dan juga masuk akal dan juga memang benar-benar